Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam materi geografi kelas 10. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara singkat sejarah dan definisi dari geografi. Pada kali ini kita akan membahas 3 subbab. Ya, yang pertama kita belajar tentang objek studi geografi. Yang kedua kita belajar ruang lingkup. Dan yang ketiga kita belajar aspek dari geografi itu. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Pertama-tama kita akan mempelajari objek studi dari geografi. Kalau kita berbicara suatu objek, berarti kita berbicara tentang benda yang bisa disentuh, ya, yang bisa dipegang, itulah objek. Nah, di dalam geografi, objek studinya itu ada 2. Jadi, objek studinya itu ada 2, yaitu objek materi dan objek formal. Materi atau material. Jadi, untuk objek material dari geografi itu adalah fenomena geosfer. Ya. Apa itu Pak geosfer, Pak? Geosfer itu berasal dari 2 kata geo yang artinya bumi dan sfer yang artinya lapisan. Jadi geosfer itu bisa dikatakan sebagai lapisan-lapisan penyusun bumi. Apa aja Pak lapisan-lapisan penyusun bumi ini? Yang pertama adalah kita berbicara tentang atmosfer. Ya, atmosfer ini udara. Ya, kita bicara atmosfer itu adalah udara. Ya, lapisan yang kedua adalah lapisan hidrosfer atau air. Yang ketiga kita berbicara litosfer atau lapisan batuan. Berikutnya kita berbicara tentang biosfer. Di sini makhluk hidup. Berikutnya kita berbicara tentang pedosfer yang artinya tanah. Dan berikutnya adalah antroposfer, artinya manusia. Jadi fenomena-fenomena geosfer, ya, yaitu tadi dari inilah merupakan objek materi dari geografi, kajian sasaran, ya, yang mau dijelaskan. Ingat, geografi itu kalau tidak salah Bapak pernah berbicara sebelumnya, itu sebuah rumah. Ibarat kata rumah itu kita anggap sebagai bumi. Di dalam rumah itu ada keluarga. Apakah hanya keluarga saja? Tidak, ada perabotan-perabotannya. Nah, demikian pula dengan bumi kita. Tadi sudah Bapak analogikan rumah itu adalah bumi, keluarga itu adalah manusia, ya, yang menempati bumi ini. Perabotan-perabotan tadi ya lingkungan sekitar. Nah, maka dari itulah fenomena geosfer ke-6 ini adalah sasaran kajiannya. Jangan sampai kebalik ya. Artinya istilah atmosfer udara, istilah hidrosfer air, istilah litosfer itu batuan. Jangan kebalik. Jangan atmosfer itu air, hidrosfer itu tanah. Jangan. Jadi makanya Bapak kasih artinya ini, harapannya Bapak adalah kalian tidak salah dalam menjelaskan maksud dari arti
sfera ini ya. Arti dari sfera ini namanya sfera lapisan. Nah, berikutnya objek formalnya. Artinya apa objek formal itu? Objek formal itu adalah cara sudut pandang. Kalau material tadi adalah objek kajian atau sasaran ya yang mau dikaji. Kalau formal itu adalah cara kita memandang, yaitu sudut pandang dari geografi. Jadi geografi itu kalau melihat suatu masalah itu mereka punya 3 sudut pandang. Ya, mereka punya 3 sudut pandang. Jadi kalau ingin mengkaji misalkan banjir, maka geografi itu tidak serta-merta langsung hanya karena pembunuhan hutan. Harus ada sudut pandang yang lain juga. Dari mana? Nah, nanti kita langsung bahas ya. Sudut pandang yang pertama adalah spasial atau keruangan. Ya. Sudut pandang yang kedua adalah ekologi atau kelingkungan. Kemudian terakhir adalah kita berbicara tentang sudut pandang kewilayahan. Nah, nanti ketiga inilah atau sudut pandang inilah yang dijadikan sebagai pendekatan geografi. Jadi pendekatan geografi itu nantinya ada 3 ya ini. Jadi sudut pandang inilah nanti yang akhirnya menjadi pendekatan. Dan ini sekalian ringkas ya, jadi sekalian nyambung ya. Jadi objek formal geografi adalah sudut pandang, cara geografi memandang suatu masalah. Jadi geografi itu kalau ada suatu masalah saya katakan tidak asal comot, tidak asal memberikan begini karena begini, tidak. Sebagai contoh misalkan banjir di Luwu Utara ya, banjir bandang ya di Luwu Utara. Mungkin kalau orang lain ya, bukan seorang geografi, dia akan pasti berbicara karena hutan gundul sehingga timbullah banjir bandang. Tetapi geografi tidak hanya berbicara soal hutan gundul saja. Lihat aktivitas manusianya, ya kan? Lihat kondisi geografis wilayahnya. Lihat bagaimana manusia itu bertahan itu bagaimana. Jadi artinya apa? Banjir bandang di Luwu Utara itu tidak hanya sekedar karena pembunuhan hutan. Kita harus tarik panjang ke belakang. Mengapa manusia atau penduduk di daerah Luwu Utara itu menebang hutan, menebang pohon, ya kan, yang seharusnya sebenarnya itu tidak boleh ditebang. Nah, inilah geografi memandang dari ketiga ini yang nantinya menjadi pendekatan. Lalu apa itu Pak? Sudut pandang keruangan atau pendekatan keruangan. Jadi pendekatan keruangan ini intinya adalah melihat fisik wilayah. Ya, jadi melihat fisik wilayah artinya apa? Jadi hanya berfokus pada kondisi geologi, geomorfologi, ya, kondisi geografis, ya, itu saja yang dilihat. Nah, berbeda dengan kelingkungan. Kalau kelingkungan tidak hanya melihat fisik, tetapi juga fisik plus manusia. Artinya apa? Artinya terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, alam dengan manusia. Itulah pendekatan ekologi. Nah, lainnya dengan kewilayahan. Kewilayahan itu adalah mengkaji persamaan dan beda wilayah, beda ekologi. Jadi contohnya ekologi A
Kenapa beda ekologi B? Ini contoh. Atau maksudnya ekologi A berbeda dengan ekologi B? Misalkan ekologi A itu kita asumsikan gurun. Ekologi B ini asumsinya tundra. Nah ini, jadi sekali lagi pendekatan kewilayahan adalah pendekatan yang menekankan persamaan dan perbedaan antar lingkungan. Kalau tadi spasial itu hanya melihat ruang saja, melihat fisik saja. Ekologi itu manusia sudah ikut turut campur di dalamnya. Nah, apabila manusia sudah ikut campur di dalamnya, nanti dilihat lingkungannya ini, manusia dengan lingkungannya ini, dengan manusia yang lain dengan lingkungan yang lain juga. Nah, inilah yang dikaji dari sektor kewilayahan. Ya, jadi ekologi A berbeda dengan ekologi B. Jadi ini bertahap ya. Artinya spasial yang paling kecil melihatnya, agak besar itu adalah dengan manusianya, lebih besar lagi antar lingkungan. Kita lihat kenapa iklim gurun ini misalkan kok curah hujannya rendah, tanamannya hanya kaktus, kok beda ya dengan tundra ya yang lebih didominasi tanaman lumut, cuacanya bersalju. Nah ini geografi dalam pendekatan kewilayahan yang bisa menjelaskan mengapa kedua lingkungan ini berbeda satu sama lainnya. Ingat ya, yang Bapak tulis ini adalah poin penting. Ya, kalau dibuat sampai sejarah dari awal bisa saja Bapak ya, karena ini masih daring ya. Bapak hanya menekankan poin-poin, harapannya setidaknya kalian bisa memahami maksudnya. Ya kalau Bapak memakai bahasa yang terlalu tinggi atau mungkin kalian melihat buku paket terlalu tinggi, Bapak mencoba menyederhanakan dengan kata-kata seperti ini. Nah, terutama nanti di konsep geografi itu juga Bapak akan ambil poin-poinnya saja, keywordnya, ya karena di bab 1 ini merupakan bahasa Indonesianya geografi, seperti sudah Bapak kemukakan sebelumnya ya. Nanti ada suatu pernyataan, kemudian kalau dari pernyataan itu misalkan Jakarta diguyur hujan deras sehingga mengakibatkan banjir di mana-mana. Nah, itu satu masalah. Nanti ada pertanyaan, pendekatan apa yang digunakan? Nah, ini ya. Keyword inilah yang nantinya juga nanti ditambah dengan aspek, prinsip, konsep dan sebagainya. Itu yang harus kalian cari keywordnya itu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Ini ya, sekali lagi ini merupakan objek studi sekaligus pendekatan dari geografi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ruang lingkup geografi. Baik ya, kita habis dulu ya. Ruang lingkup. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi itu ada 3. Ya, kalau kita bicara ruang lingkup berarti ini ya tempatnya ya yang dikaji apa saja. Yang pertama adalah kita berbicara persebaran dan keterbatasan penduduk. Semoga kelihatan ya. Jadi ulang lagi. Ruang lingkup yang pertama adalah persebaran dan keterbatasan penduduk untuk mendiami muka bumi. Ingat,
manusia itu terus bertambah jumlahnya. Antara kelahiran dengan kematian masih lebih banyak kelahiran ketimbang kematian. Nah, otomatis manusia hidup itu butuh tempat tinggal. Bumi ini tetap. Makanya ada istilah keterbatasan. Ada satu daerah yang tanahnya subur sehingga didiami oleh banyak penduduk. Ada juga mungkin yang daerahnya tandus kering sehingga tidak bisa terus didiami oleh penduduk. Nah, daerah yang sulit tadi yang didiami, mereka akan menyebar. Nah, ini dikaji oleh geografi sebagai ruang lingkupnya. Mengapa penduduk di wilayah ini kok menyebar? Ya kan? Mengapa penduduk di sini kok mengalami keterbatasan tempat tinggal, keterbatasan makanan, keterbatasan pekerjaan, keterbatasan apapun itu? Nah, nanti inilah yang dikaji oleh geografi ya dalam ruang lingkupnya ya. Nah, yang kedua adalah kita berbicara tentang hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik manusia lingkungan. Nah, ruang lingkup berikutnya adalah kita berbicara tentang timbal balik. Sekali lagi dalam pelajaran sosiologi, manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, salah satu bantuannya adalah lingkungan. Ya, memang benar manusia itu butuh orang lain, tetapi juga manusia tetap butuh lingkungan. Itu apa? Dia bertahan hidup. Manusia butuh tanah. Nah, tidak mungkin manusia mendirikan rumah tanpa ada pondasi. Ya kan? Manusia butuh makan nih. Sayur-sayuran. Dari mana kalau tidak juga dari tanaman juga, dari tanah juga. Manusia butuh oksigen untuk bernafas. Udara kan saling membutuhkan. Nah, nantinya loh, Pak, lalu bagaimana alamnya? Nah, alam itu akan merespon apa yang sudah manusia kerjakan di dalamnya. Artinya apa? Kalau manusia itu mengerjakan sesuatu dengan benar, maka alam meresponnya dengan benar juga. Tetapi sebaliknya, kalau manusia melakukannya dengan serakah tanpa ada perhitungan, ya kan, semena-mena dan lost dollar kalau istilah zaman sekarang ya. Ya maaf, alam akan murka kepada manusia itu. Karena apa? Ya tadi, kalau manusia memperlakukan alam dengan baik, ya alam akan memperlakukan dia dengan baik. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini yang dibaca dalam hubungan timbal balik. Dan yang terakhir, ruang lingkupnya adalah wilayah. Jadi wilayah itu adalah suatu daerah yang dihuni oleh manusia, ya, baik secara individu atau kelompok yang memiliki kesamaan. Ya, jadi wilayah itu adalah daerah, ya, yang sama. Ya, daerah yang sama. Dalam hal apa sama ini, Pak? Pertama, sama di sini bisa sama suku. Sama-sama sukunya, sama-sama rasnya mereka. Yang kedua adalah sama kepentingan. Jadi punya tujuan yang sama. Ya mereka bukan satu wilayah. Kemudian sama di sini juga sama kondisi geografis, fisik wilayah. Entah dia daerah pantai, daerah dataran rendah, dataran tinggi, bukit, pegunungan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sama tadi ya. Jadi sebagai wilayah adalah suatu daerah yang dihuni oleh manusia, ya, secara individu atau kelompok yang memiliki tujuan, suku dan kondisi geografis yang sama. Itulah wilayah. Jadi inilah catatan singkat tentang ruang lingkup geografi. Dan terakhir,
kita akan berbicara tentang aspek geografi. Baik, kita sampai ke subbab terakhir ya, yaitu tentang aspek geografi. Aspek di sini ada 3. Aspek fisik, aspek sosial, aspek wilayah. Fisik ini tentu saja berbicara tentang kondisi geologi, kondisi geomorfologi suatu wilayah. Ini juga fisik, ya kan? Kemudian sosial ya menjelaskan tentang tadi manusia dalam kegiatannya dengan alam. Ya, jadi fisik ini geologi, geomorfologi. Ini maaf ya, ini agak habis ini ya. Jadi geologi, geomorfologi. Nah, inilah aspek fisik dari geografi ya. Atau bisa juga fisik ini kita ngomong tadi fenomena geosfer, karena kan fisik geosfer itu. Kecuali tadi ya antroposfer dan biosfer itu adalah makhluk hidup. Ya, keempat selain 2 hal tadi itu merupakan aspek fisik geografi. Sosial itu berbicara tentang tadi manusia dalam aktivitasnya. Nah, manusia dalam aktivitasnya ini tadi kan tadi sama dengan yang sebelumnya. Mereka punya tujuan yang sama, mereka punya kesukuan yang sama, mereka punya kondisi geografis yang sama. Makanya membentuk aspek wilayah. Oke, itulah pembelajaran geografi pada kali ini ya. Bapak harapkan poin-poin singkat yang Bapak terangkan tadi bisa kalian catat di buku catatan kalian, ya. Kalian bisa pelajari baik-baik ya. Harapannya Bapak nanti ke latihan-latihan soal yang nanti akan Bapak berikan ya bisa melatih kalian, membantu kalian ya dalam melewati atau mempelajari bab 1 ini. Sampai ketemu di video geografi selanjutnya. Tetap semangat, selamat pagi dan Tuhan memberkati.